Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya dan sana pandangan. Bertemu kembali nih di Salam di Minang Kreatif ya. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 24 April 2024. Dan kita kedatangan narasumber kita. Ada Arya Seta Pratama, merupakan seorang Mr. Teen Tourism Indonesia 2024. Dan untuk sana pandangan bisa bergabung nanti di telepon 812414 atau di WhatsApp 0811660924. Dan Nusana Pendengar juga bisa menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di RRI Digital. Oke deh Nusana Pendengar, karena kita sudah bersama ya dengan narasumber kita di studio. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Seta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Iya, gimana Seta kabarnya malam hari ini, sehat ya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebenarnya Teen Tourism 2024 ini apa sih Seta? Oke, jadi saat ini Seta menjabat atau mendapatkan gelar sebagai Mr. Teen Tourism Indonesia 2024. Ini merupakan title yang mana Seta nanti akan berkompetisi di internasional, yaitu di ajang Mr. Teen Tourism International 2024 di Manila, Filipina Kak. Gitu. Wah, Masya Allah, keren ya. Jadi sebenarnya audisinya ini kapan sih? Karena kan 2024 masih baru ya, bulan April. Nah bener. Audisinya kapan nih Seta? Jadi sebelumnya itu Seta dikontak oleh yayasan, namanya Yayasan Puri Indonesia. Lalu yayasan tersebut menginginkan Seta untuk mewakili Indonesia ke ajang internasional, yaitu Mr. Teen Tourism Indonesia International 2024 di Filipina di bulan Mei dan juga Juni mendatang Kak, begitu. Oke, tapi dengar audisinya itu waktu bulan September 2023 ya? Oh, itu sebenarnya ajang lain di yayasan lain Kak. Jadi sebelumnya itu Seta juga mengikuti ajang yang namanya Putra Pariwisata. Nah, di bulan September tahun lalu Seta diberikan gelar sebagai Putra Pariwisata Sumatera Barat 2023 oleh Yayasan Putra Pariwisata Indonesia, dan juga itu digelar di Padang. Lalu setelah itu dari Sumatera Barat lanjut ke ajang nasionalnya, yaitu Putra Pariwisata Indonesia 2024 yang dilaksanakan di bulan Maret kemarin Kak. Benar-benar bulan Maret kemarin. Dan alhamdulillah saya mendapatkan achievement sebagai Mr. Tourism Culinary Indonesia 2024 di ajang tersebut, begitu. Masya Allah, berarti prosesnya juga panjang ya Seta ya? Bener banget Kak. Oke, boleh diceritain nggak nih pengalamannya selama mengikuti proses-proses audisi di ajang tersebut? Jadi untuk Seta sendiri itu berkecimpung di dunia pageant ini sudah dari tahun 2022 Kak. Jadi di tahun 2022 Seta mengikuti ajang lain, yaitu namanya Duta Generasi Hijau. Nah, itu mewakili Provinsi Jawa Tengah waktu itu, karena Seta waktu itu berdomisili di Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah di nasionalnya Seta dianugerahi menjadi first runner up Duta Generasi Hijau Indonesia 2022. Lalu di 2023 Seta mengikuti ajang lagi, itu namanya Putra Pariwisata Sumatera Barat. Alhamdulillah terpilih juga dan mewakili Sumatera Barat ke ajang nasional di Putra Pariwisata Indonesia 2024. Dan dari sana Seta diambil oleh Yayasan Puri Indonesia untuk mewakili Indonesia di ajang Mr. Teen Tourism International 2024 di Filipina, begitu. Masya Allah. Jadi prosesnya panjang dan juga transformasi Seta juga panjang, dari Seta yang bukan apa-apa menjadi Seta yang sekarang, begitu. Masya Allah, apalagi Seta masih muda ya, kelahiran tahun 2004. Masya Allah, masih muda tapi udah segudang prestasi nih. Alhamdulillah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu mengikuti ajang-ajang dan audisi itu gimana sih suka dukanya Seta? Sebenarnya mengikuti ajang pageant itu Kak,
itu butuh kerja keras, butuh kerja ikhlas. Karena apa? Kita nggak hanya mengorbankan waktu, kita nggak hanya mengorbankan tenaga, juga kita mengorbankan seluruh yang kita punya dan juga kemampuan yang kita punya. Jadi untuk mengikuti suatu ajang kita nggak mungkin dari nol. Kita harus butuh persiapan. Mungkin itu persiapan catwalk, lalu persiapan fisik kita, dan juga persiapan lain-lain. Banyak jaga makan, lalu ada persiapan public speaking juga, dan juga persiapan-persiapan lainnya. Dan itu kita menyesuaikan dengan ajang tersebut. Misalnya di 2022 saya akan mengikuti Duta Generasi Hijau. Artinya kita fokus ajang tersebut atau yayasan tersebut fokus di lingkungan. Nah itu saya harus menambah ilmu tentang ya dasar-dasar lingkungan lah begitu. Nah ini sekarang saya menjabat Mr. Teen Tourism, ya artinya saya harus menguasai bidang pariwisata terkhususnya yang ada di Sumatera Barat dan juga Indonesia begitu. Masya Allah, berarti Seta ini tipikal orang yang gak gampang ini ya, gak gampang puas ya, kayak terus upgrade diri nih. Benar. Okay. Dan ya itu Kak, kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ya kita harus perubahan dan juga berani atas perubahan tersebut gitu. Oke, Masya Allah. Jadi untuk sana pendengar yang ingin bergabung bisa ya di telepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Nah itu dari semua yang udah saya lakukan, kerja keras, kerja ikhlas, udah mengikuti ajang-ajang, itu gimana sih motivasi awal dari diri Seta? Jadi awalnya itu kan di sekolah sejak SD, bahkan sejak kecil Kak. Jadi tuh sejak kecil tuh nenek dia terus dukung saya untuk latih public speaking terus Kak. Jadi sejak kecil tuh kayak di depan umum, di depan keluarga besar gitu kan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang gitu ya Kak. Jadi dari sana terus ke SD, SMP. Nah itu di sana saya punya punya kemauan untuk menjadi leader, untuk jadi pemimpin bicara di depan umum itu awalnya. Lalu menginjak ke SMA, untuk menyalurkan kemampuan Seta ini ada nih pageant yang mana butuh kemampuan public speaking yang baik dan juga tata krama, etika dan semuanya, manners lah gitu. Oke. Jadi itu motivasi Seta untuk ngikuti ajang-ajang seperti ini. Berarti gitu. nenek berpengaruh besar ya di hidup Seta ya. Bener banget. Oke, berarti terutama keluarga lah ya Seta motivasinya ya. Iya benar banget, dan juga hobi Seta sih untuk berbicara di depan umum dan juga menyapa masyarakat begitu. Oke, karena dari kecil ya awal grogi gak tuh Seta? Bahkan ada kejadian lucu Kak. Jadi gimana tuh? Waktu itu umur berapa ya? 6 atau 5 tahun itu Seta mudik bersama keluarga. Itu mudiknya pakai bus dulu. Dari Padang ke Palembang. Nah di sana saya kayak tiba-tiba aja berdiri kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak gitu. dan itu masih teringat di memori Seta bahwa ya mungkin itulah proses dari ya Tuhan menginginkan Seta menjadi seperti ini begitu. Oke, itu waktu yang di bus itu disuruh nenek nggak? Atau emang itu keinginan kayak diri sendiri? keinginan sendiri Kak. Jadi kan kita berempat itu waktu itu ada ayah, ibu, lalu ada adik juga. Nah itu jadi kita mudik terus tiba-tiba saya berdiri gitu. Tiba-tiba aja. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ya. Kayak kok kayak gini. Terus reaksi orang-orang di bus gimana nih Seta? Ya mungkin reaksinya ya kayak ngelihat anak kecil, lucunya gitu kan, gitu. mungkin kayak gitu. Oke, tapi dari semua yang udah Seta jalani, Seta punya moto hidup nggak sih? Punya Kak, jadi moto hidup Seta adalah melakukan apa yang menurut Seta benar, dan juga yang penting nggak tidak berdampak negatif bagi orang lain di sekitar Seta begitu. Dan juga Seta
berprinsip bahwa hidup ini harus move dan juga harus berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Karena apa? Dulu mungkin karena pengalaman masa kecil ya, kayak sering dibully, sering kayak dianggap remeh begitu. Jadi itu yang memotivasi Seta buat ayo aku harus berubah, kita harus berubah untuk jadi yang lebih baik. Kita buktikan nih ke orang-orang yang udah yang nganggap remeh kita dulu begitu. Oke, keren ya. Jadi untuk bulian itu dijadiin motivasi ya, Bener bukan banget, dijadiin bener kita banget. tuh nyerah terus jadi mikirin omongan Iya, orang bener pembuli gitu. Oke. Bahkan saya dibully sampai sejak SMA juga. SMA masih? Bener. Jadi tapi prinsip di saya, mungkin mereka yang membuli, mungkin mereka yang nggak suka sama kita, ya mereka nggak bisa menggapai apa yang kita gapai, yang udah ada di dalam diri kita gitu. Dan itu yang membuat mereka, gue nggak bisa kayak dia nih, kayak ya udah gue bully aja gitu. Tapi makanya itu aku mau berpesan sih ke teman-teman semua bahwa nggak apa-apa punya kekurangan di dalam diri kalian. Yang penting kalian move, kalian ubah diri kalian, kalian transformasi diri kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi. Insya Allah itu bisa menjadi kelebihan kalian dan diakui oleh orang-orang yang udah mungkin merendahkan kalian, mungkin membuli kalian begitu. Oke, tapi kalau untuk keluarga Seta sendiri itu ada keturunan yang pernah ikut ajang ini nggak? Belum pernah, jadi ini Seta yang pertama. Oh iya. Berarti ini Seta yang pertama ya? Yang pertama. Oke, cucu-cucu nenek yang lain? Nggak ada. Jadi keluarga Seta itu terkenal kalau keluarga ayah terkenal di bidang pemerintahan, kakek juga kepala dinas. Kalau dari ibu itu terkenal dengan keluarga akademisi, jadi guru-guru lah begitu. Jadi dulu kakek buyut juga itu guru pertama di daerah kelahiran ibu gitu. Oke, berarti Seta keluar dari zona nyaman ya? Bener. Dan ini Seta yang keluar dari zona nyaman sebenarnya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau untuk keluarga yang lain ada yang ngikutin jejak Seta nggak nih? Mungkin adik? Nggak ada sih, cuman Seta sendiri sih yang karena Seta suka di dunia entertain ini, jadi Seta menggeluti. Seta senang walaupun ya dalam hal yang kita geluti pasti ada plus minusnya, pasti ada suka dukanya begitu. Gitu sih, Kak. Tapi Seta pernah insecure nggak sih? Insecure sebenarnya pernah. Oh, pernah ya. Tapi ya itu tadi prinsip Seta, mengubah diri, mentransformasi diri sampai ke titik Seta yang sekarang begitu. Oke, misalnya nih kan Seta ikut ajang ya, ajang kompetisi, itu pernah kayak ngerasa insecure nggak, kayak wah dia lebih keren nih, aduh aku ini nih gitu, pernah nggak sih Seta? Sebenarnya lebih ke arah apa ya, kayak lebih meningkatkan ability lagi sih. Soalnya jujur kalau gimana ya, kalau bilangnya Seta nggak insecure kalau misalnya saat mengikuti ajang begitu. Walaupun Seta tahu Seta ada kekurangan. Jadi Seta bakal lebih mempush diri lagi sih. Dia kelebihannya ini, Seta kekurangannya ini. Oke, Seta kejar gitu. Walaupun itu di last minute, di detik-detik terakhir pengumuman juara begitu kan. Kalau di ajang ini kan ada karantinanya kan ya. Karantina lalu pengumuman juara. Nah, di karantina itu misalnya hari pertama, kekurangan aku ini nih di poin ini. Nah, itu harus aku kejar di karantina hari kedua gitu. Dan seterusnya sampai di grand final gitu, Kak. Oke, berarti Seta tipikal orang yang upgrade terus ya, kayak Insya Allah ngelihat di sini nih kekurangannya, tapi kita upgrade di kelebihan yang lain. Iya, benar. Dan bisa dibilang ya, kayak di ajang seperti ini, kalau kita udah berkecimpung di ajang ini, di pageant,
nggak ada kata untuk insecure lagi, karena kita udah jadi role model begitu. Oke, berarti yang penting percaya diri Percaya ya, diri Seta ya. yang pertama. Oke, ngomong-ngomong nih, karena bahas role model, nah kalau dari diri Seta sendiri role modelnya siapa sih? Seta, role model Seta. Sebenarnya banyak sih Kak. Oh banyak ya. Karena Seta nggak punya role model yang spesifik. Jadi Seta ngambil dari berbagai orang yang Seta temui di berbagai kesempatan, itu yang Seta jadiin role model. Mungkin di agensi, Seta sekarang ada di agensi yaitu Ganevo Management. Seta mengambil role model dari coach Seta sendiri, Bang Dio, dan di berbagai kesempatan lainnya juga Seta menjadikan orang-orang yang Seta temui itu, kalau misalnya beliau berdampak positif bagi Seta, itu Seta jadikan role model. Karena apa? Tidak ada kata tidak pernah belajar di kehidupan kita. Jadi semua hal yang kita lalui itu harus kita anggap sebagai pelajaran gitu. Jadi biar kita bisa terus upgrade, biar kita bisa, oh ini nih pelajaran yang aku dapat dari kesempatan ini begitu. Kalau untuk public figure lo sendiri siapa sih role model Seta? Kalau public figure ya, role model mungkin Najwa Shihab sih, karena Shihab, beliau ahli dalam berkomunikasi, dan ya tadi sudah Seta sampaikan kalau misalnya Seta suka berbicara di depan umum, Seta suka menggeluti public speaking juga, dan beliau tuh kalau ngomong ngena gitu loh Kak. Oke, karena Gitu. beliau juga pintar ya. Benar, Seta benar. ya. Oke. Makanya itu yang harus dikuasai oleh remaja sekarang dan juga public figure sekarang, bahwa ganteng cantik itu nggak nggak menjadi patokan kamu bisa sukses gitu. Tapi kecerdasan, kepintaran kamu dengan pendidikan yang kamu geluti itu juga berdampak bagi kesuksesan kamu sendiri. Oke. Nah, menurut Seta sendiri itu sebenarnya organisasi ini seberapa sih pengaruhnya untuk budaya kita nih, budaya Minangkabau? Baik, jadi sebenarnya kan ini membahas tentang tourism atau pariwisata. Pariwisata yang ada Sumatera Barat Benar ya. banget, dan sejak awal Seta mengikuti ajang tourism ini, Seta sadar bahwa ternyata masih banyak ya pariwisata, budaya, dan adat istiadat yang belum terekspos di dunia luar, bahkan di negara kita Indonesia. Mungkin kalau kita nanyain orang Jawa, mereka nggak tahu itu apa makan bajamba, ya kan, bener kan? Mungkin kalau misalnya kita nanyain orang Padang, mereka nggak tahu tuh apa itu reok mungkin, atau hal-hal yang budaya-budaya luar yang mereka belum ketahui. Nah, itu yang menjadi motivasi Seta untuk terjun di ajang ini, di ajang tourism ini, dan bergabung di yayasan ini, karena inilah waktunya kita sebagai generasi muda untuk melestarikan dan juga mengekspos budaya-budaya terkhususnya yang ada di Sumatera Barat yang belum dijamah gitu. Dan banyak juga tempat pariwisata yang belum dijamah. Orang ngenal Padang, oh mungkin Jam Gadang, oh mungkin Pantai Padang, oh mungkin rendangnya. Tapi mereka juga nggak sadar dengan berbagai keindahan alam yang ada di Padang, misalnya Ngarai Siano, mungkin ada di Mentawai juga, dan itulah yang harus kita ekspos. Makanya saya bergabung di yayasan ini begitu. Oke, berarti besar ya pengaruhnya. Bener-bener, karena di Sumatera Barat ini juga banyak mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Di Adwindo kemarin itu kita mendapatkan berbagai prestasi di masuk ke kategori desa wisata di Indonesia begitu. Oke, nah itu dari ajang ini atau organisasi ini apa saja sih prokernya gitu untuk melestarikan budaya-budaya Minang seperti yang sudah saya sampaikan tadi? Ya, jadi sebenarnya nggak ada program kerja sih Kak. Itu dari diri kita sendiri sebagai pengemban title ini, yaitu kita sebagai Mr. Teen Tourism, artinya kita sebagai role model. Ya kita yang
berusaha mengekspos dan juga kita yang berusaha membranding lah pariwisata yang ada di daerah kita masing-masing dan terutamanya Sumatera Barat karena saya berasal dari Sumatera Barat begitu. Oke. Nah, dari tadi itu apa sih yang sudah Seta lakukan contohnya? Jadi Seta ada namanya gerakan melihat lebih dekat. Melihat lebih dekat ini sebenarnya kompleks sih. Tapi kalau misalnya dalam pariwisata artinya kita mengulik apa aja sih pariwisata yang ada di Sumatera Barat yang belum terekspos. Nah, dari sana saya tahu udah berkunjung di 18 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat dari 19 kabupaten kota yang ada. Tinggal satu apa tuh yang belum? Mentawai yang belum. Mentawai belum yang kesampaian banget. Dan dari program dari kegiatan saya itu saya banyak belajar, ini ya, ada adat ini ya, ada tempat ini ya, ternyata di Sumatera Barat begitu. Mungkin kalau misalnya orang luar tanya, tahu Batu Angke-Angke nggak? Apa itu gitu kan? Nah itulah tugas Seta untuk, orang-orang belum tahu ini, gue expose gitu. Itu ya tugas sebagai Mr. Teen Tourism begitu, sebagai role model ya karena ini dalam konteks pariwisata ya kita role model dalam bidang kepariwisataan begitu Kak. Oke, nah untuk gerakan Melihat lebih dekat itu tadi Seta sendiri apa ada tim lain? Ada tim lain. Jadi setiap kesempatan misalnya Seta ke kota mana, ke kabupaten mana itu pasti membawa tim juga dan juga didukung oleh keluarga juga sih sebenarnya. Ibu selalu ikut nemenin gitu kan. Seta kemana gitu. Masya Allah. Itu ada kejadian unik nggak sih Seta dari 18 kabupaten kota yang udah Seta jelajahi gitu ya. Nah, ada kejadian unik nggak atau pengalaman yang paling berkesan nih di dalam diri Seta? Sebenarnya kalau kejadian unik sih kayaknya nggak ada sih Kak. Tapi ya itu tadi struggle ya itu yang harus kita lewati. Misalnya ban pecah di jalan gitu kan. Waktu itu pernah kita ke arah Solo gitu. Itu ban pecah dan itu di pendakian gitu. Nah harus ganti ban gitu kan. Terus padahal kita udah make up segala macam untuk shoot video gitu. Ya itu sih kejadian-kejadian kayak gitu. Atau kejebak macet sedangkan ya harus disegerakan membuat video itu gitu. Dan ya itu sih Kak, dengan Seta berkunjung ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, Seta mengenal masyarakatnya, Seta mengenal culture-nya, Seta mengenal budaya yang ada di sana dan memperluaslah link Seta yang ada di Sumatera Barat ini. Dan alhamdulillah mendapatkan kayak teman baru, relasi baru begitu. Itu sih yang bikin Seta betah di sini gitu, di ajang ini gitu. Karena dengan adanya relasi Seta dengan orang lain, Seta mau ke sini ke Solo nih, ayo gitu, berkunjung ke sini gitu sih Kak. Jadi udah punya temen yang ada di sana. Di mana-mana ada temen ya di Sumatera Barat. Tapi sejauh ini diterima ya sama masyarakat ya Seta? Alhamdulillah diterima Kak. Alhamdulillah ya. Oke. Ada pengalaman berkesan nggak nih sama masyarakat? Misalnya nih kayak sedih nih pas Seta tinggalin, apa ngasih kenang-kenangan mungkin atau gimana nih? Mungkin kalau kesan masyarakat ya kita kalau berpisah ya sedih lah ya kayak. Tapi ya kayak yang paling Seta kenang ingat itu gitu. ya Seta ingat. Misalnya dikasih pesan Seta gini-gini. Sebenarnya bukan pesan, bukan hadiah sih, tapi bagaimana mereka menservis kita yang datang gitu ke daerah mereka begitu. Jadi walaupun ya dengan misalnya rumah yang sederhana, dengan makanan yang sederhana, tapi itu sangat bermakna bagi Seta dan juga tim begitu. Menyambut dengan hangat ya. Bener banget. Sambutan itu yang bikin Seta betah dan juga ya pengen lah terus ada di sini, bisa jalan-jalan ke daerah-daerah yang belum Seta kunjungi dan juga mendapatkan relasi baru dengan masyarakat begitu. Dan ya kebanyakan sih kayak Seta berkunjung ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Barat, Seta belajar
bentuk-bentuk rumah gadang itu beda-beda ternyata. Begitu. Jadi setiap Seta berkunjung di kabupaten kota Sumatera Barat itu, Seta selalu tidurnya bukan di hotel, bukan di rumah begitu, tapi di rumah gadang yang punyanya yang milik dari masyarakat setempat begitu. Jadi itu yang bikin kayak wah gitu. Oke, sensasinya juga beda-beda ya. Bener, ternyata ya. bener. Oke, tadi sambutan hangat aja itu udah menjadi pengalaman yang berkesan Bener di dalam banget, diri Seta. Oke, nah kalau dari Seta sendiri itu pernah kebayang nggak sih menjadi Seta yang sekarang, dari yang dulunya itu pernah dibully gitu, pernah diremehin. Nah, pernah kebayang nggak sih di dalam diri Seta tuh, wah alhamdulillahnya Seta menjadi Seta yang sekarang nih. Iya. Jadi sebenarnya Seta nggak bisa ada di sini sekarang itu berkat bantuan teman-teman semua sih, dan berkat bantuan yang udah ngedukung Seta dari awal, mungkin dari teman-teman terdekat Seta gitu kan ya, karena mereka, dan juga dari keluarga sih sebenarnya, karena mereka yang bikin Seta kayak bertahan sampai di detik sekarang itu sih Kak. Karena ya kalau kita lihat orang-orang di luar sana sekarang, dibully, mereka down, mereka kayak putus asa, terus mengurung diri kadang ya. Nah, tapi dengan keluarga yang ada, lalu dengan teman-teman yang ada, dan bahkan sekarang dengan ya bisa dikatakan fans yang ada begitu, itu kayak menjadi apa ya, suatu dorongan tersendiri bagi Seta gitu. Kayak aku punya keluarga, punya temen, punya pendukung yang udah ngedukung aku dari awal, yang udah terus mensupport gitu. Ya aku nggak mau ngecewain mereka semua gitu sih. Support system ya. Benar banget, support system. Gitu sih Kak. Nah, untuk planning kedepannya apa nih Seta? Jadi di bulan Mei mendatang, di tanggal 31 Mei ya, di 31 Mei itu Seta bakal berangkat ke Filipina, ke Manila dan juga Batangas. Kita ada 2 tempat acara. Nah, itu untuk ngikutin ajang ini, yaitu Mr. Teen Tourism International 2024 melawan 20 negara lain. Dan Seta mewakili Indonesia begitu. Masya Allah, keren banget Seta. Deg-degan nggak? Deg-degan pasti. Semua orang pasti deg-degan kan. Ya itu yang dari bisa. Sekarang nggak nih deg-degannya? Iya, dari kemarin-kemarin sih Kak sebenarnya. Karena ini bukan mewakili daerah, kabupaten, kota lagi, ini bukan mewakili provinsi lagi, tapi ini mewakili Indonesia. Itu pressure-nya ya pasti sangat besar ya kayak. Tapi karena kita udah diamanahkan gelar seperti ini, ya kita harus jalanin dengan semaksimal mungkin gitu. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik. Itu sih prinsip dalam hidup Seta, yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik dulu. Jangan kita menyerah dulu, jangan kita kalah sebelum berperang, seperti itu ungkapannya. Jadi Seta udah diamanahkan seperti ini, Seta harus persiapan semaksimal mungkin, mulai dari catwalk, dibantu dengan tim Seta dan juga coach-coach yang sangat luar biasa dari Ganevo Management, dari Yayasan Puri Indonesia, dari berbagai instansi-instansi lain, organisasi-organisasi lain, dan juga personal-personal yang lain. Itu yang membuat Seta kuat, yang membuat Seta bisa menjalanin latihan-latihan ini semua, dan juga persiapan ini ke ajang internasional begitu. Baik, intinya orang aja nih percaya nih sama Seta. Masa Seta nggak percaya diri? Bener gitu ya? Bener banget. Jadi banyak orang yang ngedukung, banyak orang yang support Seta, ya pastinya Seta harus percaya juga sama diri Seta. Berarti orang percaya sama Seta, Seta juga harus membuktikan bahwa kepercayaan mereka itu nggak sia-sia. Gitu. Oke, bener banget. Tapi udah sejauh ini boleh nggak nih di-spill apa sih sosial media Seta? Instagram atau TikTok mungkin, atau X? Boleh banget. Boleh. Jadi teman-teman semua bisa ikutin Seta atau bisa follow Seta di Instagram. Username-nya @SetaPRTMA02. Seta ulangi lagi @SetaPRTMA02.
Oke, Gitu. tapi nama lengkapnya Arya Seta. Arya Seta Pratama, tapi di nama panggungnya itu Seta, Kak. Oh, Seta aja. Aryanya dihilangin nih. Ya, dalam dunia entertain ya wajar lah kayak gitu, Kak. Oke, itu Seta Pratama aja ya. Ya. Itu ada TikTok nggak? TikTok aku apa ya? Lupa soalnya jarang juga main TikTok. Kayaknya Seta aja sih, @seta gitu kalau nggak Seta salah. gitu Kalau ya. nggak salah ya kayak. Oke, kalau main ini Twitter atau X? Twitter atau X nggak main sih. Oh enggak ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya ke Seta boleh ya? Boleh banget di DM aja Instagram aku @setaprtma02. Dibales nggak nih? Dibales pasti insya Allah kalau kesempatan. Karena jujur banyak banget Kak kegiatan, dan kalau boleh sharing sebelum datang ke sini saya baru selesai latihan. Masya Allah, berarti Jadi masih kita ada capek latihan gitu ya? Kita ada latihan itu jam 5 sampai jam 7.30 tadi. Oke. 7.30 tadi di latihan catwalk, ada kelas catwalk di Ganevo, lalu langsung menuju ke RRI buat siaran. Begitu. Oke, tapi Seta tetap semangat ya, Seta ya? Insya Allah tetap semangat Kak, Oke. pasti harus. Tapi capek pasti ya? Capek pasti, tapi ya itulah yang harus kita terima gitu konsekuensinya. dilewati Bener ya. banget, harus dilewati karena kita masuk ke sini ya kita harus terima konsekuensinya, capek, lelah, semuanya harus kita korbanin, tenaga, waktu semua. Karena Gitu. udah terlanjur basah, jadi ya udah sekalian nyemplung aja Bener gitu. banget, dan sebenarnya banyak juga yang saya ambil dari yang saya geluti sekarang di pageant sekarang ya. Yang pertama relasi, yang kedua ilmu-ilmu itu, dan dari sana alhamdulillah saya bisa menghasilkan pundi-pundi dari hal ini begitu, dan juga bisa apa ya, menjadi banyak sih dampak-dampak positif yang saya terima begitu. Oke, setidaknya udah membantu orang tua ya, nggak Bener minta jajan banget. lagi nih ya. Bener banget. Oke, berarti untuk jelang bulan Mei ya, insya Allah. Bulan aman Mei, ya. bulan Mei. Banyak ya persiapannya Banyak yang udah persiapannya. Seta lakukan. Jadi Apa aja tuh? kita latihan catwalk, kita latihan public speaking juga, lalu kita nge-gym, saya nge-gym juga, Oh iya? dan berbagai ya bisa dikatakan perawatan seperti itu lah. Oke. Dan juga kelas-kelas lainnya untuk persiapan di sana, karena di sana di ajang internasional sana kita harus sendiri semuanya, serba sendiri, make up sendiri, matchingkan outfit sendiri, dan sekarang juga lagi proses pembuatan baju-baju yang akan kita bawa ke internasional sana dari desainer yang ada di Sumatera Barat begitu. Kita membawakan national costume juga. National kostumnya itu mengangkat budaya Sumatera Barat. Nah itu bisa teman-teman stay tune terus di media sosial Seta. Nanti ada spill-spillnya begitu. Oke, berarti Seta juga nge-gym ya? Nge-gym juga. Oke, berarti dari 7 hari seminggu ini udah dijadwalkan nih, Senin ini, Selasa ini. Apa gimana nih? Sebenarnya setiap hari kayak gitu terus Kak, semuanya berulang. Jadi pagi Seta kelas ini, sore Seta kelas catwalk, terus malam Seta nge-gym gitu. Gitu sih Kak. Oke, padet ya Seta. Bener banget. Dan kadang kan kalau nyampe rumah itu jam 11, jam 12 gitu Kak. Besok paginya ngulang Besok lagi. paginya ngulang lagi gitu. Oke, Masya Allah. Kalau sejauh ini Seta enjoy ya? Enjoy banget Kak, karena ya dapat teman baru, dapat relasi baru, dan sebenarnya apa ya, sesuatu yang kita geluti, kalau misalnya kita seneng, kita enjoy di dalam sana, ya semuanya bakal baik-baik aja, semuanya bakal lancar-lancar aja. Mungkin banyak ada struggle-strugglenya sedikit ya, tapi itu bisa kita lewati kalau misalnya kita enjoy dengan hal yang kita geluti sekarang. Ya seperti kakak mungkin ya, kakak enjoy dengan menyiarkan siaran radio ya. Ya kakak pasti bakal ya ini Nyaman nyaman gitu gitu dalam bidang ini gitu.
Oke, berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya Seta. 1 bulan lagi. Berarti 1 bulan. karena udah semakin dekat semakin jor-joran berarti. Semakin jor-joran Kak. Jadi kemarin itu kita ngukur baju, lalu persiapan gitu. Ditambah dikit demi sedikit kita tambah gitu materi-materinya gitu. Oke, tapi berarti Seta fisiknya cukup kuat ya? Apa dibantu dengan vitamin nih? Karena kan tiap hari berkegiatan gitu ya. Ya pastinya ya kita jaga pola makan, kita juga minum vitamin juga pasti setiap hari gitu. Karena ya sebenarnya kalau di dunia entertain ini ya kita harus siap mental, siap fisik gitu. Ya pokoknya siap diapa-apain lah pokoknya gitu. Karena kita bukan membawa diri kita saja, tapi kita membawakan orang lain, tim-tim di luar sana juga. Dan membawakan nama Indonesia. Bener ya, banget, Seta. bener banget. Masya Allah, berarti dari 34 provinsi ini Sumatera Barat dan Seta nih. Iya, bener banget. Masya Allah, itu bahaya sih pressure-nya ya. Lumayan ya. Lumayan Kak. Karena apa? Karena membawakan nama Sumatera Barat aja itu udah pressure, apalagi membawakan nama Indonesia gitu. Dan banyak banget orang di belakang layar yang sudah support Seta. Itu sih kepercayaan mereka yang Seta pegang untuk bisa push diri Seta buat lebih baik lagi gitu. Oke, mereka aja percaya, berarti Seta harus percaya diri. Bener banget. Oke, kakak bantu doa ya, Amin, Seta semoga amin, sukses dan amin. bisa menjadi juaranya. Amin Kak. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kita nggak berasa ya Seta, kurang lebih udah 50 menit nih kita ngobrol-ngobrolnya. Yeah. Berasa nggak nih? Seta juga ngerasa Kak. Ya? Oke, kita ke closing statement nih. Apa sih pesan dan kesan Seta untuk generasi muda Minang untuk kedepannya, dan juga apa sih harapan dari diri Seta? Baik, jadi buat teman-teman semua, buat para pendengar RRI semua, yang pertama kita harus percaya pada diri kita sendiri dan jangan hiraukan perkataan buruk tentang diri kita dari orang lain. Yang penting kita move and change, terus bertransformasi menjadi lebih baik. Dan satu pesan Seta, karena Seta mewakili Mr. Teen Tourism, pariwisata itu tidak hanya dalam lingkup aspek yang kecil, namun juga itu mempengaruhi berbagai aspek yang ada, lingkungan, sosial, masyarakat. Dan sebagai generasi muda, kita harus melestarikannya, dan itulah tugas kita sebagai remaja dan juga generasi Sumatera Barat. Kita harus terus mempromosikan, melestarikan pariwisata yang ada di Sumatera Barat dan juga Indonesia begitu. Dan mungkin saya minta dukungan Kak. Boleh? Boleh dong, silakan. Jadi bagi semuanya para pendengar, Seta mau minta dukungan. Dukung Seta terus, mohon doa restu juga untuk mewakili nama Sumatera Barat dan juga mewakili nama Indonesia di kancah Mr. Teen Tourism International 2024 yang dilaksanakan di 31 Mei sampai 9 Juni mendatang di Manila, Filipina. Mohon doa restunya dan juga stay tune terus di Instagram Seta untuk memberikan supportnya di @seta_prtma02. Terima kasih. Masya Allah. Ini kalau untuk bentuk dukungannya kita harus like nggak nih? Kalau misalnya ada vote, ya boleh dibantu vote gitu ya. Nanti pokoknya nanti yang penting aja ya, Seta, yang penting stay tune di Instagram Seta gitu. Karena Seta aktif di sosial media, tapi juga bagi teman-teman yang mau nanya-nanya, mau juga misalnya berkenalan sama Seta, boleh banget. Boleh banget ya. Oke, dibales ya Seta ya. Pasti Kak. Oke deh, terima kasih ya Seta atas terima waktunya. Kasih banyak banget Kak. Oke, nanti pokoknya kita nih dari RRI dan khususnya RRI Perempat Padang, insya Allah selalu mendukung Seta dan mendoakan Seta. Pokoknya nanti kalau misalkan ada butuh dukungan, tag aja di @RRI Perempat Padang. Insya Allah kita nanti bakalan repost ya Seta. Siap, ya. Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya Seta atas waktunya. Terima kasih banyak Kak dan juga pendengar semua. Oke, semoga Seta sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal
rabbal alamin, dan tetap semangat dan dijaga ya kondisinya ya Seta ya. Amin, Kak. Oke, terima kasih Seta. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandangan tadi kita sudah bersama ya dengan narasumber kita, ada Arya Seta Pratama. Dan untuk Nusana Pandangan yang ingin menyaksikan ulang bisa di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital dan di follow Instagram RRI Pro 4 Padang dan TikTok RRI Pro 4 Padang. Dan terima kasih Nusana Pandangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Padang, suara budaya Sumatera.